Ada nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Hari ini, bentar ya. Hari ini kita ketemu untuk pertama kalinya ya di kelas kewarganegaraan, di mana pertemuan pertama kemarin berbarengan dengan kegiatan ceramah umum, kemudian pertemuan kedua itu hari libur ya, Isra Mi'raj. Jadi kita tidak bisa bertemu gitu karena memang saya biasanya juga kalau hari libur anak-anak nggak ada yang jagain, jadi ujung-ujungnya ya saya harus jagain, jadi saya tidak bisa mengisi langsung di hari libur gitu ya. Jadi makanya kemarin kita belum ada kelas penggantinya, baik hari Sabtu ataupun langsung mengadakan di hari libur gitu, karena memang nggak ada yang jagain ya, lagi nggak ada gitu kalau hari libur karena yang jaga juga libur gitu. Jadi saya nggak bisa nih untuk mengganti. Makanya kemarin kan ada yang bertanya gitu ya terkait pergantian kelas. Jadi mungkin nanti kita bicarakan, mungkin kita akan mengganti kelasnya di minggu kelima dan minggu keenam ya untuk pertemuan pertama dan kedua itu. Tapi di sini tadi saya buka di Teams kita, ternyata udah ada room pengganti pertama dan pengganti kedua. Apa ada yang ngisi link? Jangan-jangan di kelas ini. Ada nggak yang ngisi link? Ketua kelasnya siapa? Udah Ibu. Udah belum hadir ya? Belum join ya? Oke, nanti kalau udah join saya tanya kembali ya. Yang teman-temannya yang lain nggak ada yang ngisi link kelas pengganti? Nggak ada ya? Oke, jadi di pertemuan pertama ini ya kita mungkin saya sedikit informasi dulu tentang RPS dan kontrak perkuliahan ya. Jadi nanti kita materinya menyusul. Jadi materi kita pun tidak begitu banyak ya untuk mata kuliah kewarganegaraan ini, dan ini juga masih nyambung ya dari atau ada kaitannya sama mata kuliah Pancasila gitu ya. Jadi masih berlanjut ya. Teman-teman waktu Pancasila sama siapa? Sama Pak Dino Roy, Ibu. Oh, sama Pak Dino Roy. Oke. Nilainya semuanya baik kan, aman kan, di atas B+ kan ya?
Alhamdulillah Ibu cuman gitu Ibu, jadi nggak sesuai ekspektasi gitu Bu. Oh, nggak sesuai Jadi ekspektasi. iya Ibu. Oke. Oke, baik ya. Semoga nanti di kewarganegaraan sesuai ekspektasinya. Dan saya pun mengharapkan ya, nggak ada yang nilainya di bawah B+. Jadi paling rendah B+ deh, asal teman-teman aktif, hadir terus, rajin, ya mudah-mudahan aman ya nilainya. Jadi tidak akan ada yang mengulang ataupun nilainya rendah lah, karena kan ini juga cuma 2 SKS, kemudian kewarganegaraan adalah hal yang sudah teman-teman pelajari ya dari SD, SMP, SMA gitu ya, jadi pasti bisa lah gitu ya. Oke, nah mungkin nih kita belum ada perkenalan, jadi pertemuan pertama selain RPS, kontrak perkuliahan, saya juga mau kenalan nih sama satu persatu, karena ini juga pertama kalinya ya saya mengajar di kelas ini. Ini APNU berapa nih? APNU 3 ya? Benar. Iya Bu, U3. Oke, APNU 3 2021 kan ya. Oke, jadi saya baru pertama kali juga nih mengisi di kelas ini. Jadi nanti mungkin setelah saya perkenalan atau setelah saya menyampaikan RPS dan kontrak perkuliahan, nanti saya mau absen satu persatu ya, sekalian minta teman-teman memperkenalkan diri, dari namanya siapa, di mana tempat tinggalnya, terus SMA-nya dari mana gitu ya, SMA mana. Oke. Pertama di sini saya duluan nih akan memperkenalkan diri. Nama saya Alika Novira Eshum MI Pol. Saya lahir tanggal 25 November 92. Saya tinggalnya di Green Caraka Residence, Jalan GCR 8 nomor 7. Ini di Jalan Cingiset ya, di Arca Manik, Bandung. Kemudian pendidikan saya itu S1-nya di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran, kemudian S2-nya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran ya. Jadi di Bandung gitu ya kuliahnya, di Jatinangor dan di Bandung. Kemudian nomor handphone saya ada, nanti kalau misalnya ada yang mau menghubungi via WhatsApp boleh, atau ya via chat di Teams juga boleh ya. Kemudian ini juga ada email saya yang bisa teman-teman hubungi ya. Kemudian kita masuk ya ke deskripsi untuk mata kuliah kewarganegaraan ini ya. Jadi mata kuliah kewarganegaraan ini adalah mata kuliah wajib ya. Jadi teman-teman punya mata kuliah wajib institusi. Jadi semua prodi mempelajarinya, yaitu adalah kewarganegaraan, Pancasila, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian agama ya. Jadi itu adalah mata kuliah yang wajib dan wajib lulus. Jadi untuk mata kuliah wajib institusi atau MKDU ya, dasar gitu ya, itu wajib lulus dan tidak bisa remedial. Jadi kalau misalnya nggak lulus, mau nggak mau mengulang ya di semester selanjutnya atau di tahun selanjutnya, karena dia kalau untuk APN di setiap semester genap ya, jadi teman-teman bisa ikutnya kalau misalnya gagal nih nggak lulus, ikutnya di tahun berikutnya. Nah kemudian di mata kuliah ini kita akan melihat ya, jadi teman-teman nanti bisa mengetahui dan memahami masalah kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia. Jadi kita akan membahas berbagai hal tentang kewarganegaraan ya. Tentunya juga dari sudut pandang kita sebagai warga negara Indonesia, kemudian dari yang kita lihat nih yang terjadi di negeri ini seperti apa, di Indonesia ini seperti apa, itulah yang nanti akan kita lihat sama-sama sesuai dengan berbagai topik materi pembelajaran setiap pertemuannya ya. Kemudian juga membahas terkait cara pandang akan persoalan publik dalam perspektif jiwa dan semangat Pancasila sebagai bagian dari kewarganegaraan Indonesia. Jadi masih ada kaitannya sama mata kuliah Pancasila itu sendiri ya. Lalu metode yang dikembangkan untuk mendukung capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah dapat memahami, menganalisa, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negaranya
secara konsisten dan berkesinambungan dalam cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi nanti kita sama-sama akan melihatnya, kita akan membedah gitu ya, bagaimana sebenarnya poin-poin dari kewarganegaraan di negeri ini. Apakah sudah sesuai nih dengan cita-cita dan tujuan para pendiri bangsa, pendiri negeri ini ya. Jadi itu akan menjadi pokok pembahasan kita bersama. Nah, kemudian materi pembelajaran. Di sini materi pembelajaran kita ada identitas nasional, kemudian ada hak dan kewajiban warga negara, lalu ada negara hukum, lalu ada konstitusi, demokrasi, HAM, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Jadi ada 8 pokok pembahasan yang akan kita bahas selama 1 semester. 1 semester ini total tuh 16 pertemuan termasuk UTS dan UAS, di mana berarti ada 7 pertemuan ya untuk kita membahas materi sebelum UTS dan 7 setelah UTS. Nah, untuk 7 kali pertemuan itu nih, pertama nih 1 nih kita udah pakai ya untuk perkenalan, untuk RPS, untuk kontrak perkuliahan. Nanti dari 6 pertemuan selanjutnya kita akan membahas 4 materi ya dari 8 ini ya. Mungkin bisa berurutan atau mungkin bisa beracakan sesuai dengan mungkin hal yang lagi ada pembahasannya lagi rame nih bisa kita bahas terlebih dahulu, atau misalnya saat kita membahas identitas nasional misalnya ada nyambung dengan kaitan dengan negara hukum, nah berikutnya mungkin kita akan membahas negara hukum. Jadi kalau misalnya nggak ada gitu bisa juga berurutan. Jadi nanti 4 dari 8 akan kita bahas sebelum UTS, dan itu juga nanti akan kita gunakan sebagai soal UTS ya, dan kemudian 4 yang lainnya akan kita bahas sebelum UAS ya. Jadi nanti itu juga yang akan menjadi bahan untuk UAS. Jadi UAS nggak semuanya dari pertemuan pertama sampai 14, melainkan sesuai saja yang kita pelajari setelah UTS ya. Itu untuk nanti misalnya untuk ujiannya ya. Jadi ada 8 pokok pembahasan identitas nasional, hak dan kewajiban warga negara, negara hukum, konstitusi, demokrasi, HAM gitu ya. Ini juga sudah tentunya teman-teman udah sering mendengar ataupun memahami berbagai persoalan HAM gitu ya, atau sudah melihat dan bahkan mengkritisi bagaimana pelanggaran HAM dan juga bagaimana penanganan gitu ya atas pelanggaran HAM di Indonesia. Itu nanti bisa kita diskusikan sama-sama ya. Kemudian ada wawasan Nusantara dan juga ada ketahanan nasional. Kemudian kita melihat ini ada hasil belajar yang diharapkan. Jadi selama 1 semester ini apa sih hasil belajar yang saya harapkan ya dari teman-teman semua, atau yang program studi harapkan ya, institusi harapkan untuk teman-teman. Jadi di sini mahasiswa mampu menjadi warga negara yang memiliki pandangan dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM. Jadi teman-teman diharapkan memahami, mengerti gitu ya. Kalau teman-teman paham, mengerti, kemudian komitmen, mungkin teman-teman bisa menyebarkan informasi itu juga kepada orang-orang yang mungkin belum paham, belum tahu gitu ya. Ini yang akan diharapkan nih dari institusi kepada teman-teman semua. Kemudian mahasiswa memiliki kepedulian dan mampu berpartisipasi dalam upaya menyelesaikan konflik di masyarakat dengan dilandasi nilai-nilai moral, agama, dan universal. Jadi kalau teman-teman sudah paham, teman-teman komitmen nih terhadap nilai-nilai demokrasi dan berbagai hal lainnya gitu yang ada kaitannya dengan kewarganegaraan, di kedepannya diharapkan teman-teman jadi peduli, teman-teman jadi mau berpartisipasi dalam berbagai hal yang terjadi di masyarakat atau di negeri ini ya. Misalnya yang dulunya nggak mau ikutan
pemilu gitu ya, mau golput aja, mungkin dengan memahami, dengan tahu apa sih manfaatnya kita ikut serta dalam demokrasi gitu ya, dalam pesta demokrasi, kemudian jadi mau ikutan dan kemudian jadi mau ngajakin orang-orang untuk ikut berpartisipasi sesuai dengan hak memilihnya gitu ya, itu bisa dilakukan. Atau mungkin kalau teman-teman melihat berbagai hal atau dengan teman-teman tahu bagaimana hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat Indonesia atau warga negara Indonesia, mungkin ke depannya teman-teman jadi kalau mau melanggar lampu lalu lintas tuh mikir-mikir dulu, oh saya warga negara yang baik nih, saya harus taat terhadap peraturan lalu lintas gitu ya. Jadi dari sini dengan teman-teman paham, terus teman-teman mau dan berkomitmen untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik, ya diharapkan nanti teman-teman mau melakukan yang baik juga untuk Indonesia ini ya, taat sama peraturan, ikut di pesta demokrasi rakyat, terus tahu mana yang salah dan mana yang benar gitu ya, sehingga tidak melakukan sebuah pelanggaran atau bahkan pelanggaran HAM gitu yang sangat besar ya. Jadi itu diharapkan nih. Jadi tertanam di diri teman-teman semua hal-hal baiknya sebagai warga negara Indonesia. Kemudian mahasiswa mampu berpikir kritis dan objektif terhadap persoalan kenegaraan, HAM, demokrasi, hubungan warga negara dengan negara. Jadi teman-teman jadi bisa berpikir kritis nih terhadap demokrasi di Indonesia seperti apa. Kemudian terkait penanganan kasus HAM di Indonesia seperti apa. Kemudian juga teman-teman jadi tahu mana yang jadi hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dan mana juga yang menjadi hak dan kewajiban kita kewajiban negara untuk kita warga negaranya. Jadi nanti banyak nih yang akan kita eksplor sama-sama, yang diharapkan nantinya akan dipahami juga oleh teman-teman dan berkomitmen untuk mau melakukan yang terbaik untuk negeri ini gitu ya. Itu adalah bagian dari pengharapan dari semua ya, mungkin tenaga pengajar yang mengajar, yang mengampu mata kuliah kewarganegaraan. Kemudian untuk strategi pembelajaran ya, kita menggunakan strategi pembelajaran student center learning, yang dimana mungkin teman-teman juga sudah menjalankannya ya di 1 semester kemarin. Jadi pembelajarannya tidak terpusat kepada saya saja yang akan menyampaikan ceramah gitu terus ya, teman-teman diem. Apalagi kalau kelasnya online gini kan, jadi saya kayak ngomong sendiri gitu. Kalau orang-orang misalnya nggak nyalain kamera gitu ya, yang off cam, saya nggak bisa lihat orangnya ada apa enggak di sana, atau sedang tidur gitu, atau sedang melakukan hal lainnya gitu. Jadi saya kayak ceramah terus aja sendiri, tapi nggak tahu didengerin atau enggak gitu ya. Jadi kita akan menggunakan metode student center learning, yang dimana mungkin minggu ini saya yang berbicara, minggu depan teman-teman, lalu minggu depannya lagi saya, atau minggu depannya lagi teman-teman. Jadi kita saling gantian gitu. Atau ya tentunya keaktifan teman-teman dalam kegiatan perkuliahan itu juga diharapkan. Jadi walaupun saya menyampaikan, nanti kalau saya bertanya teman-teman mau menjawab, ataupun sebaliknya teman-teman bertanya nih, mengajukan pertanyaan, nanti teman-teman yang lain yang bisa jawab, bantu saya untuk menjawab pertanyaan teman-temannya gitu ya. Atau nanti baru mungkin di akhirnya akan saya sampaikan pendapat saya sendiri atau tambahan dari saya terkait diskusi kita tersebut ya. Jadi nanti metode pembelajarannya yang akan kita lakukan variatif ya. Ada diskusi kelompok kecil ya, mungkin nanti saya akan membagi teman-teman jadi beberapa kelompok, kemudian teman-teman membahas satu kasus atau pokok pembahasan yang akan saya minta gitu, yang saya tanyakan kepada teman-teman ya. Nanti kemudian kita juga ada mungkin nanti studi kasus, lalu ada collaborative learning ya, atau self-directed learning. Jadi dari berbagai metode yang sangat banyak terkait student center learning itu, mungkin kita akan menggunakan beberapa yang memungkinkan saja untuk kita lakukan dalam kegiatan perkuliahan daring ini. Karena memang nggak semuanya bisa untuk
kita terapkan ya, seperti bermain peran atau simulasi itu mungkin akan sangat sulit jika kita lakukan secara online karena teman-teman juga berjauhan gitu kan. Itu lumayan PR. Jadi kita akan melakukan hal yang mungkin untuk kita lakukan saja. Kemudian kontrak perkuliahan. Jadi untuk kontrak perkuliahan ini adalah perjanjian kita ya antara dosen dan mahasiswanya. Jadi perkuliahan ini akan meliputi tatap muka, tugas, studi kasus, dan orientasi lapangan yang dititik beratkan pada peran aktif mahasiswa. Jadi kita ada tatap muka nih, terus nanti akan ada tugas, kemudian ada studi kasus juga ya tugasnya. Dan untuk orientasi lapangan mungkin kita tiadakan ya karena keadaan seperti ini kita juga sulit untuk melakukannya. Dan tentunya perkuliahan yang kita lakukan dititik beratkan pada peran aktif teman-teman semua. Jadi yang aktif, yang mau berbicara, yang mau berpendapat, yang mau membantu menjawab pertanyaan gitu ya, atau menyampaikan pandangannya gitu. Nanti akan ada poin tambahan tentunya dari saya. Setiap pertemuannya akan saya catat gitu ya. Nanti di akhir misalnya nih pertemuan pra UTS berarti nanti akan dinilai UTS-nya akan ditambahkan. Jadi misalnya ada tugas UTS, misalnya dapat tugas 85 nih. Tapi selama 7 pertemuan tuh selalu menyampaikan pendapat atau saya mendengar dia 7 kali ngomong atau 8 kali nih jawab pertanyaan atau mengajukan pertanyaan. Nanti dari tugas 85 tadi akan saya tambahkan 8 poin tadi yang dia aktif itu. Berarti nilai tugasnya menjadi 93. Seperti itu. Jadi itu kan lumayan ya untuk menambah nilai teman-teman. Dan akan ada kontribusinya juga kepada nilai akhir teman-teman nanti ya. Apakah jadi yang awalnya A- bisa jadi A gitu ya. Dengan keaktifan itu akan terbantu atau bertambah nilainya ya. Kemudian mahasiswa wajib hadir di kegiatan belajar selama 1 semester minimal 80% dari total kehadiran sebagai syarat mengikuti UAS. Jadi kalau 80% itu sekitar 2 kali ya, 2 kali tidak hadir. Tapi kalau misalnya mepet banget nih, ternyata mau nggak mau nih jadi 3 kali nih, tapi boleh asalkan menyampaikan kepada saya dengan alasan yang sangat-sangat urgent gitu ya, ada urgensinya. Kenapa tidak hadir? Mungkin sangat penting karena sakit atau misalnya sedang ke dokter gitu ya, itu mungkin bisa diterima asal benar-benar gitu ya ada surat dokter misalnya ya itu bisa diterima. Kalau misalnya nggak ada alasan kuat ya maksimal 2 kali untuk tidak mengikuti perkuliahan. Kalau ternyata 3 kali nggak hadir tapi nggak ada alasan yang sangat-sangat penting ya mungkin akan tidak bisa saya ikutkan untuk UAS ya. Berarti mau nggak mau jadinya nggak lulus gitu ya untuk perkuliahan ini. Kemudian keterlambatan mahasiswa hanya bisa ditoleransi selama 15 menit. Keterlambatan setelah itu mahasiswa dinyatakan tidak masuk. Jadi kita itu meeting mulai 12.45. Kalau jam 1 belum join itu akan dianggap tidak hadir ya. Karena nanti saya akan download attendance list-nya itu di jam 1. Jadi teman-teman yang nggak ada namanya di sana, misalnya dia join 13.10 nih, kemudian kan tidak ada ya di downloadan attendance saya, berarti di absennya nanti akan saya input tidak hadir gitu. Jadi kemudian jangan bertanya lagi kepada saya, Bu, kenapa saya tidak hadir, Bu, di si akad misalnya teman-teman lihat ya. Itu karena berarti sudah terlambat lebih dari 15 menit ya. Jadi kan ini kita cuma meeting cuma tinggal nyalain laptop atau mungkin yang pakai handphone tinggal nyalain handphone kan berarti tidak ada alasan yang membuat teman-teman join terlambat gitu ya. Atau misalnya sangat urgent sedang apa gitu bisa nyampein ke saya misalnya Japri dulu, Bu saya agak terlambat
20 menit Bu karena ada ini gitu. Asal alasan jelas boleh. Tapi kalau tidak ada alasan yang sangat-sangat penting ya maksimal 15 menit saya tutup untuk kehadirannya ya. Ini semuanya sudah hadir ya. Jadi untuk pertemuan hari ini ya semuanya tidak ada, ini belum berlaku ya, 15 menit ini belum berlaku. Kemudian yang berikutnya, mahasiswa disarankan untuk mengaktifkan kamera selama perkuliahan daring berlangsung ya. Diharapkan semuanya bisa mengaktifkan kamera. Tapi kalau memang ternyata ada yang nggak bisa, mungkin bisa kendala sinyal, atau kalau sinyal nyalain kamera nanti suaranya jadi putus-putus atau apa, mungkin bisa disampaikan ya. Jadi saya tahu alasannya kenapa tidak meng-on-kan kamera ya, karena mungkin nanti saya juga akan ada tiba waktunya saya yang tiba-tiba nggak bisa on-in kamera, misalnya sinyalnya di kampus jelek atau di rumah saya lagi down gitu ya. Nanti saya juga akan menyampaikan ke teman-teman. Jadi kita saling memahami aja ya. Jadi teman-teman yang nggak bisa on kamera mungkin bisa disampaikan di alasannya mungkin di chat gitu ya. Begitu juga dengan saya, nanti kalau misalnya saya tidak bisa mengonkan kamera, saya juga akan meminta maaf di chat ya sama teman-teman semua. Kemudian segala kekurangan, cheating, plagiat, copy paste dan sejenisnya tidak akan ditoleransi. Apabila mahasiswa terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka akan didiskualifikasi dari kelas dengan nilai maksimal D. Jadi saya tidak halalkan mencontek ya. Jadi nanti teman-teman kalau ada yang jawaban UTS-nya sama atau jawaban UAS-nya sama gitu ya, nanti dua-duanya nih yang nilainya sama tadi akan saya diskualifikasi atau akan saya beri nilai yang jelek gitu untuk nilai UAS-nya. Mungkin kalau nilai tugas dan lain-lainnya bagus ya terselamatkan, mungkin dia dapat C atau dapat B minus, berarti dia masih lulus, saya masih aman. Tapi kalau memang ternyata yang yang lainnya pun buruk, berarti kan tidak ada yang membantu ya. Jadi nilainya mungkin akan D gitu ya. Kemudian juga untuk tugas saya harapkan tidak ada yang hanya copy paste dari internet gitu, terus tidak mencantumkan sumber, itu plagiat ya, itu juga tidak bisa diterima. Jadi diharapkan kalau mengerjakan tugas, kalau mengambil dari suatu sumber di internet, diharapkan dilampirkan sumbernya. Jadi ada dicantumkan referensinya dan kemudian tentunya ditambahkan dengan kalimat sendiri ya dari teman-teman. Jadi nggak cuma copy yang dari internet itu aja, tapi ditambahkan dengan pendapat atau pandangan dari teman-teman sendiri ya. Kemudian yang berikutnya ada tujuan pendidikan kewarganegaraan ini. Jadi tentunya ya diharapkan dengan teman-teman memahami, berkomitmen, dan mau ikut melakukan hal-hal yang baik untuk negara ini ya, teman-teman bisa menjadi warga negara yang baik, yang mampu mendukung bangsa dan negara. Nah, untuk materi atau untuk RPS dan kontrak perkuliahannya sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Ibu izin bertanya. Oke, silahkan. Ini Bu, pembobotan nilai bagaimana ya Bu? Oke, pembobotan nilai saya belum lihat ya, karena itu akan mengikuti koordinator mata kuliah biasanya. Dan koordinator mata kuliahnya itu kalau nggak salah kewarganegaraan adalah Pak Rofi ya. Saya belum bertanya, belum berdiskusi sama Pak Rofi. Mungkin kalau sama dengan Pancasila misalnya itu kalau Pancasila itu kalau tidak salah 5, 25, 25 ya, 20, 20 gitu pokoknya nanti kurang lebih sama sih sama poin di mata kuliah Pancasila. Mungkin teman-teman lihat ya di si akad presentasi untuk Pancasila itu seperti apa, kurang lebih sama seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lain ada lagi yang ingin ditanyakan? Ibu. Oke. Saya ketua kelas dari APM 3. Dari teman-teman mengusulkan untuk jam perkuliahan bisa diajukan nggak Ibu?
karena kan kita dari awal pagi itu mulai perkuliahan dari jam setengah 8 sampai jam 10. Kalau semisal langsung gitu jamnya ibu bisa nggak? Jam berapa tuh? Jam 10. Saya bisa jam 10, tapi mungkin nanti kita perlu nyampein ke akademik juga ya, udah ya. Jadi mungkin nanti saya coba tanya dulu ke akademik apakah saya bisa mengubah jadi jam 10 atau tidak gitu ya. Kalau misalnya bisa, biasanya tuh kita harus terus bikin kelas pengganti, tapi mungkin nanti saya coba tanya dulu aja ya lebih detailnya lagi seperti apa. Kalau misalnya bisa, mungkin minggu depan kita mulai jam 10, tapi kalau tidak bisa mungkin mau nggak mau tetap di jam ini ya. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, Huda. Oh ya, Huda, saya tadi mau nanya nih, tadi Huda belum join. Tadi saya lihat di Teams kita udah ada room untuk kelas pengganti pertemuan 1-2, sedangkan saya belum mengajukan gitu untuk penggantian. Apa Ya. udah ada ngisi link atau gimana ya? Belum Ibu. Belum ya, berarti otomatis mungkin ya, karena mungkin dikira diganti di hari Sabtu ya. Jadi tadi di awal saya menyampaikan nih, Huda kan kemarin sempat chat di Teams ya. Iya Ibu. Oke, jadi saya kebetulan tidak bisa kalau kita melakukan penggantian kelas di hari Sabtu nih, karena hari Sabtu yang jaga anak-anak saya nggak ada, jadi saya tetap perlu libur gitu. Karena susah nih kalau sambil megang bayi gitu ya, 6 bulan sama anak 3 tahun di dalam ruangan ini akan sangat sulit gitu, apalagi kalau di rumah kan ya. Jadi mungkin untuk kelas mengganti nanti kita lakukan di hari biasa yang teman-teman ada jadwal kosong, saya juga kosong, kita ketemu gitu ya. Mudah-mudahan tidak keberatan ya semuanya ya. Paling nanti saya akan informasikan ke Huda ya. Nanti saya akan kasih mungkin pilihan hari dan jamnya. Nanti Huda diskusikan sama teman-teman. Oke. Oke, kalau gitu nih ya. Masih ada yang ingin ditanyakan nggak? Nggak ada. Kalau gitu mungkin saya mau absen satu-satu sambil saya minta teman-teman memperkenalkan dirinya. Yang kalau bisa on cam ya. Jadi nanti saya minta teman-teman memperkenalkan dirinya, nama, kemudian asal sekolah, dan tempat tinggalnya di mana gitu ya. Oke, pertama mungkin saya sambil buka absensi di Siakat. Pertama Agung Maulana. Iya Bu, ada Bu. Oke, Agung Maulana silahkan. Sebelumnya izin perkenalan Bu. Nama saya Agung Maulana. Untuk SMA saya masih sekitaran rumah dulu dari SMA Jatinunggal. Saya domisili dari Kabupaten Sumedang. Oke, Kabupaten Sumedang. SMA-nya di? Tadi nggak? SMA Jatinunggal Bu, masih sekitaran rumah. Oke, itu kalau dari Nangor jauh nggak rumahnya? Jauh Bu. Jauh ya. Oke. Oke, kemudian yang berikutnya ada Ajeng Dwi Azhar. Ajeng hadir? Nggak ada ya? Tadi kayaknya udah lengkap 31 nih, keluar masuk kali ya jaringannya. Oke, kita Iya Bu, tadi katanya ada gangguan sinyal. Oh, ada gangguan sinyal. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Ini saya kebetulan lagi WFH, jadi ada yang masuk-masuk. Oke, berikutnya ada Amara Cita Wibowo. Ya, hadir Bu. Oke, silakan Amara. Perkenalkan nama saya Amara Cita Wibowo. Rumah tinggal di Jalan Patra Komala. Asal sekolahnya SMA di SMA 5 Bandung. Oke, yang keempat ada Ariana Nasya Sandi Putri. Iya, Ibu. Oke, silahkan Ariana. Perkenalkan, nama saya Ariana Nasya. Saya
domisili Cimahi, alamatnya Cimahi juga, asal sekolahnya dari 95 Cimahi. Oke, SMA 5 Cimahi. Kemudian Asya Ardelia Nurhaika. Iya Bu, perkenalkan nama saya Asya Ardelia Nurhaika. Asalnya dari Kota Sukabumi, asal sekolahnya dari SMA Negeri 4 Kota Sukabumi. Oke. Kemudian Dian Herdiana. Ya, hadir Bu. Oke. Silakan. Nama saya Dian Herdiana, berasal dari SMA PGRI, Kota Bandung. Oke, tinggalnya di mana Dian? Di Jalan Derwati, Bu. Oh, Derwati, oke. Kemudian Diva Syafila Bunga Dinanti. Halo Ibu. Halo. Perkenalkan nama saya Diva Syafila dari SMK Pekerjaan Umum Bandung. Tinggal di Arca Manik. Oke, deket dong kita tetanggaan. Arca Maniknya di mana, Diva? Di SMP 17 Ibu belakangnya. Oke, sip. Kemudian berikutnya Elsa Wafa Salsabila. Iya Bu, perkenalkan nama saya Elsa Wafa Salsabila, asalnya dari SMA 5 Cimahi, domisilinya di Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Oke, berarti 2 ya dari SMA 5 Cimahi ya. Tadi sama Ariana ya kalau nggak salah ya. Oke. Kemudian Fatur Rohman. Bu, perkenalkan nama saya Fatur Rohman. Saya dari SMA Negeri 27 Bandung, tinggal di Cibiru, Kabupaten Bandung. Oke, di Cibiru. Kemudian Cibiru masih suka macet ya? Iya Bu, beneran. Iya, selalu itu. Dulu zaman Jatinangor Bandung, PR banget lewat Cibiru, Cinunuk, aduh. Oke, tapi mungkin sekarang nggak begitu macet karena mahasiswa masih online kan ya, Unpad ya, kalau nggak salah. Jadi mungkin nggak begitu ramai dan udah ada tol baru ya Jatinangor, jadi enak kayaknya yang ke Jatinangor gitu. Oke, kemudian selanjutnya Feren Septiani Putri. Perkenalkan, nama saya Feren Septiani Putri dari SMA 20, tinggal di Jalan Gagak. Oke, rumahnya deket kampus, SMA-nya deket kampus ya, enak nih Feren, deket gitu, deket pusat kota Bandung nih. Oke, kemudian Firda Nurmala Salsabila. Ya Ibu, perkenalkan nama saya Firda Nurmala Salsabila, asal dari Cianjur Bu, Cipanas, lalu asal sekolah SMK Negeri 1 Pacet. Oke, dari Cianjur. Saya dulu juga pernah nih di Cianjur KKN 40 hari, tapi di Ciranjang. Jauh nggak tuh dari Firda tuh? Jauh Bu. Jauh ya? Itu mah belum sampai kota ya, Ciranjang mah ya, masih belum ke kota. Oke, kemudian Firly Anggraini Cahyaningrum. Ya Ibu, perkenalkan nama saya Firly Anggraini Cahyaningrum, domisili Bandung, dari SMA PGII 1 Bandung. Oke. Bandungnya di mana Firly? Di Bukit Ligar Bu. Bukit Ligar, oke. Kemudian ada Gun Gunawan. Ya, halo Bu. Perkenalkan nama saya Gun Gunawan dari SMA 15 Bandung, tinggal di Giger Kalong Bu, dekat UPI. Sebelumnya izin opken Bu, lagi demam Bu, sama pusing. Oke. Udah bilang di chat. Jadi sambil tiduran ya? Iya Bu. Oke, nggak apa-apa. Yang penting tetap mendengarkan ya, oke. Dan semoga Ya, cepat sehat. Semoga cepat Amin, sembuh. makasih Bu. Iya. Kemudian Huda Kirana Nabrian Prastowo Putra. Wah, panjang nih nama Huda nih. Silahkan Huda. Ya, Ibu, perkenalkan nama saya Huda Kirana Nabrian Prastowo Putra, asal domisili dari Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, dari SMA 2 Sragen, Ibu. Oke, sekarang tapi udah ngekos di Bandung.
Kemarin udah pas 2 bulan Bu. Oke, ini nanti kan ada offline lagi ya mulai minggu depan kayaknya. Berarti balik lagi ke Bandung. Belum tahu sih Bu, soalnya kemarin saya ngajuin daring. Oke, siap deh. Oke, yang berikutnya ada Isti Raisya. Perkenalkan, nama saya Isti Raisya. Saya tinggal di Jalan Sukamantri, SMK di Bina Sarana Cendekia. Oke, baik Isti. Kemudian Jihan Nur Fauziah. Ya, Bu hadir. Perkenalkan, nama aku Jihan Nur Fauziah. Tinggalnya di Jalan Sukaluyu, belakang SMA PGI 2. Terus kalau sekolah dari SMA 19 Bandung. Kasih, Bu. 19 itu Dago Pojok ya? Iya, Bu. Oke. Kemudian kebetulan suami saya tuh alumni 19. Jadi saya tahu di Dago Pojok. Kemudian Maulina Fauziana. Bu, perkenalkan nama saya Maulina dari Ciberem. Asalnya SMA Angkasa. Oke. Kemudian Maya Maulida, silakan. Perkenalkan, nama saya Maya Maulida, domisili Garut, asal sekolah dari SMK Kurota Ayun, ada di daerah dekat rumah, Bu. Kasih. Iya. Kemudian Muhammad Firman Nugraha. Iya Bu, baik, perkenalkan diri, nama saya Muhammad Firman Nugraha, domisili dari Lapang Tembak Sukarajin, asal SMA Negeri 1 Kota Bandung. Oke, Semansa Dago ya? Iya Bu. Oke, kemudian Muhammad Rafan Aziz. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rafan Aziz. Saya dari Purwakarta, asal sekolah dari SMA 1 Purwakarta. SMA 1 Purwakarta. Kemudian Nashwa Abelia Putri Yoga Suara. Halo Ibu, perkenalkan nama saya Naswa, tinggal di Cikutra, SMA-nya di SMA 11. Oke. Kemudian Natasha Naflah Putri Nabilah. Iya Bu, perkenalkan nama saya Natasha Naflah. Domisilinya di Ujung Berung Bandung dan asal sekolahnya dari SMA Mekar Arum. Oke, Ujung Berung dekat juga nih dari rumah saya. Kemudian Putri Salma Setiawati. Halo Bu. Halo. Kenalkan, nama saya Putri Salma Setiawati, asal sekolah dari SMK Negeri 14 Jakarta, domisilinya dari Karawang Barat. Oke. Oh jauh dong ya dari rumah Karawang, sekolahnya Jakarta. Lumayan ya. Oke, Raffi Naila. Ya, perkenalkan nama saya Raffi Naila, asalnya dari Garut, sekolahnya di SMA 11 Garut. Oke. Kemudian Ramka Esa Syaputra. Ramka, kemana nih Ramka? Oke, saya skip dulu ya. Rifki Arya Purwa. Halo, perkenalkan nama saya Rifki Arya Purwa, domisili di Sapan, Kabupaten Bandung, sekolahnya di SMA Negeri 25 Bandung. Oke, Rifki. Kemudian Salsabila Destiranti. Perkenalkan, nama saya Salsabila Destiranti, domisilinya di Katamso, asal sekolahnya SMAN 14 Bandung. 14, oke. Kemudian Wulan Nurfajrianti. Ibu, perkenalkan nama saya Wulan Nurfajrianti, tempat tinggal di Ujung Berung, asal sekolah SMK Bakti Kencana Bandung. Bakti Kencana. Oke, kemudian Yanuar Hafiz Firlana. Baik Bu, perkenalkan nama saya Yanuar Hafiz Firlana, asal sekolah dari SMA Yas Bandung, domisili di Cikadut, Bandung Timur Bu.
Cikadut itu naik ke atas ya jalannya ya? Iya, Bu. Oke. Kemudian Zahwa Amelia Sabina. Ya, perkenalkan nama saya Zahwa Amelia Sabina, tinggal di Jalan PA Mustafa, asal sekolah di SMA Kartika 191 Bandung. Oke nih udah semuanya, tadi Ramka nggak respon, mungkin ditinggal nih atau gimana, dan Ajeng kayaknya belum bisa join lagi ya. Bu, untuk Ajeng jaringan katanya, Bu. Oke ya, apa-apa deh. Dia di mana tinggalnya? Kurang tahu. Oke deh. Oke nih ya, Bu, semuanya. aku ada. Dari mana tadi? Tadi dari air, Bu. Oke, sok silahkan Ramka perkenalkan diri. Ya, nama Ramka Esa Saputra. Sama rumah ya, Bu? Iya, sama asal sekolahnya. Oh ya, rumah di Ciamplas. Dulu sekolah di Angkasa. Oke, anak Ciamplas, sip. Nah, ini untuk pertemuan pertama ya, mungkin kita cukupkan dengan perkenalan dan ada satu pertanyaan nih. Jadi kan masih ada waktu untuk teman-teman menjawab pertanyaannya, masih ada waktu 50 menit lagi ya sebelum perkuliahan habis. Tapi untuk menjawab pertanyaan ini saya kasih waktu ya sampai sore, boleh, mangga silakan, asal masih di hari ini. Jangan di skip sampai besok gitu ya, karena mungkin akan kelewat berarti sama saya. Jadi teman-teman dianggap tidak menjawab. Jadi ada satu pertanyaan nih terkait mata kuliah kewarganegaraan ini. Jadi tadi kan saya sudah menyampaikan materi pembelajaran kita itu akan berisikan tentang identitas nasional, hak dan kewajiban warga negara, kemudian demokrasi, konstitusi, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, demokrasi, ya, negara hukum gitu. Jadi dari semua materi tadi, saya meminta teman-teman untuk memberikan satu jawaban atau satu pandangan teman-teman. Jadi pertanyaannya itu adalah sampaikan pandangan Anda tentang kewarganegaraan atau poin-poin dari tadi ya, materi tadi yang ada di Indonesia. Misalnya pandangan teman-teman tentang kewarganegaraan dalam hal HAM misalnya ya, teman-teman melihat penanganan pelanggaran HAM masih tidak baik atau tidak bagus di Indonesia, kenapa, disampaikan. Atau mau membahas tentang demokrasi di Indonesia seperti apa menurut pandangan teman-teman, disampaikan. Atau terkait hak dan kewajiban boleh, terkait identitas nasional boleh. Jadi bebas, satu aja. Jadi satu orang ya cukup menjawab tentang, memberikan pendapat tentang satu hal saja, tentang misalnya HAM saja, tidak perlu HAM, demokrasi, hak kewajiban banyak-banyak, jangan. Jadi satu aja disampaikan, nanti di bagian conversation setelah meeting ini ditutup nanti akan saya tulis tempat untuk teman-teman mengisi jawaban dari pertanyaan tersebut. Untuk pertanyaannya udah bisa dipahami? Bisa ya? Oke, kalau gitu mungkin untuk online meetingnya kita cukupkan. Untuk kelas pengganti kita lakukan mungkin di pertemuan ke-5 dan ke-6 atau misalnya dan ke-7 ya. Jadi nanti kita selama seminggu itu 2 kali. Jadi nanti minggu depan masih biasa sekali gitu ya. Nanti dekat-dekat ya menjelang UTS nanti kita 2 kali ya. Mungkin itu aja ya untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak untuk partisipasinya, untuk kehadirannya ya. Jadi diharapkan nanti ke depannya juga hadir semua tepat waktu 15 menit sebelum 15 menit maksimalnya keterlambatannya. Jadi mungkin itu pesan dari saya. Semuanya tetap sehat selalu ya, karena kasus Omikron ini kayaknya banyak banget yang positif ya. Kemarin juga di kantor, di kampus kita hampir 30% gitu ya, termasuk saya salah satunya. Di minggu pertama dan kedua perkuliahan kemarin masih positif ya, alhamdulillah sekarang sudah sehat, sudah beres isoman, sudah mungkin ada sedikit masih ya batuk-batuk gitu tapi nggak keluar gitu batuknya, itu nggak tahu nih apakah efek long covid atau efek covid ya. Jadi kayak masih kayak nyangkut tiba-tiba gitu, tapi nggak ada apa gitu. Jadi diharapkan teman-teman semua tetap jaga kesehatan, jaga prokesnya ya, kemana-mana kalau nggak penting banget ya udah di rumah aja gitu ya. Ke kampus pun jangan
berkerumun lah ya, tetap jaga jarak karena kita nggak tahu nih kondisi kesehatan seseorang seperti apa ya. Yang tadi lagi demam, semoga cepat sehat. Teman-teman lainnya juga jangan ada yang demam ya, jangan ada yang sakit karena demam, batuk gitu ya, itu biasanya langsung nih, oh coba PCR gitu ya. Kalau di kantor seperti itu nih. Mungkin kalau teman-teman di rumah aja ya udah tidur aja di rumah, jangan kemana-mana paling gitu ya. Oke, mungkin itu dari saya. Jangan lupa untuk dijawab pertanyaannya di hari ini. Jangan sampai ke skip untuk besok ya. Kita ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Semoga semuanya sehat selalu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Dadah. Saya end meeting ya. Jadi nanti pertanyaannya tinggal dijawab, oke? Dadah.